Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Dan kita pun akan merasakan berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu terasa ringan. Dan kita merasakan sukacita surga itu berada di sekeliling kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, menuai apa yang Anda tabur. Ayatnya terdapat di dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya telah belajar bahwa perhatian yang setia pada hal-hal kecil pada akhirnya akan menuntun pada kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Inilah cerita yang saya ingat ketika saya tergoda untuk berbuat curang pada hal-hal kecil. Ya, jadi kembali lagi ya, di sini ada seorang yang bernama Judith. Ya, bagaimana dia ini setia pada hal-hal kecil. Ya, pada akhirnya akan menuntun pada kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dan inilah yang cerita dia ingat ketika dia ini tergoda untuk berbuat curang pada hal-hal kecil. Ya, jadi Judith ini telah belajar ya bahwa dia harus setia dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Tetapi kita masih hidup di dunia ini ya, sehingga Judith ini pun tergoda untuk berbuat curang pada hal-hal kecil ini. Seorang tukang bangunan yang masih muda diminta oleh pasangan pensiun untuk membangun rumah pensiunan bagi mereka. Pasangan lansia itu dengan hati-hati menginstruksikan tukang bangunan muda tersebut sehubungan dengan dena lantai yang mereka inginkan. Dan menekankan bahwa mereka hanya menginginkan bahan dengan kualitas terbaik yang akan digunakan. Namun tukang bangunan memutuskan untuk menggunakan bahan berkualitas rendah dan mengenakan biaya yang mahal. Mempertimbangkan bahwa pasangan lanjut usia itu tidak akan pernah tahu bedanya. Dengan cara ini dia bisa mendapat untung yang lebih besar. Selama jangka waktu rumah itu dibangun, tukang bangunan itu menikah dan pengantin baru tersebut sering mengunjungi pasangan lansia itu. Sesaat sebelum pemiliknya pindah ke rumah barunya, mereka meminta si tukang bangunan dan mempelai wanitanya untuk datang menemui mereka. Bapak tua itu menjelaskan bahwa karena kedua pengantin baru itu telah menjadi seperti anak bagi mereka, dan karena mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan mapan, pasangan lansia ini ingin untuk memberi mereka rumah yang baru dibangun sebagai hadiah pernikahan. Saat bapak tua yang tidak egois itu menyerahkan kunci kepada tukang bangunan, hati tukang bangunan itu kecewa dan dia hampir menangis. Selama konstruksi dia menggunakan bahan termurah dan sekarang rumah inferior itu menjadi miliknya. Kalau saja dia mengikuti instruksi orang tua itu, kalau saja dia jujur, kalau saja dan lain-lain. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Selama dia tinggal di rumah itu, dia selalu teringat akan keputusan-keputusan kecil yang telah diambilnya, yang pada akhirnya menentukan takdirnya. Ya, jadi berikut rumus yang perlu diingat. Keputusan membentuk perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk tubuh dan karakter. Dan itu menentukan nasib. Perhatian setia yang Anda berikan pada hal-hal kecil, itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Ya, ambil contoh tubuh kita yang mungkin tidak langsung ditampilkan di luar apa yang kita masukkan ke dalam. Tetapi hal-hal kecil itulah pada akhirnya akan membuat perbedaan. Seperti minum cukup air, menarik napas dalam-dalam, tidur yang cukup, menghindari zat berbahaya seperti alkohol, minuman kafein, dan tembakau. Dan makan sayuran berdaun hijau gantinya pasta dan kue kering. Ya, jadi kembali lagi nasihat firman Tuhan pada saat ini
mengingatkan kita mengenai menuai apa yang kita tabur. Menuai apa yang Anda dan saya tabur pada saat ini. Apakah kita sudah setia dalam setiap hal-hal kecil yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ya, sebagaimana seorang tukang bangunan ini yang masih muda, ya, dia diminta oleh pasangan yang sudah pensiun atau lansia untuk membangun rumah pensiunan mereka. Jadi pasangan lansia itu dengan hati-hati memberikan instruksi kepada tukang bangunan muda tersebut sehubungan dengan dena lantai yang mereka inginkan, dan menekankan bahwa mereka hanya menginginkan bahan dengan kualitas terbaik yang akan digunakan. Ya, namun tukang bangunan ini memutuskan untuk menggunakan bahan berkualitas rendah dan mengenakan biaya yang mahal. Ya, jadi mempertimbangkan bahwa pasangan lanjut usia itu tidak akan pernah tahu bedanya. Ya, dengan cara ini dia bisa mendapat untung yang lebih besar. Ya, jadi dia sudah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Ya, selama jangka waktu rumah itu dibangun, jadi tukang bangunan itu pun menikah. Ya, dan pengantin baru tersebut sering mengunjungi pasangan lansia itu. Sesaat sebelum pemiliknya pindah ke rumah barunya, mereka ini meminta si tukang bangunan dan istrinya ini untuk datang menemui mereka. Ya, bapak tua itu menjelaskan bahwa karena kedua pengantin baru itu telah menjadi seperti anak bagi mereka, dan karena mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan mapan, jadi pasangan lansia ini ingin untuk memberi mereka rumah yang baru dibangun sebagai hadiah pernikahan. Ya, jadi saat bapak tua yang tidak egois itu menyerahkan kunci ini kepada tukang bangunan, hati tukang bangunan itu kecewa, ya, dan dia hampir menangis. Ya, jadi selama konstruksi dia menggunakan bahan termurah, dan sekarang rumah inferior itu menjadi miliknya. Ya, kalau saja dia mengikuti instruksi orang tua itu, kalau saja dia jujur, ya maka dia tidak akan menyesal. Ya, namun sayang, semuanya sudah terlambat. Ya, selama dia tinggal di rumah itu, ya dia selalu teringat akan keputusan-keputusan kecil yang telah diambilnya, pada akhirnya menentukan takdirnya. Ya, jadi inilah kita sebagai manusia. Ya, seringkali kita melakukan hal-hal itu hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Ya, kita tidak memikir ke depannya. Karena dikatakan apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kita dapat memikirkan dengan sebaik mungkin apa yang harus kita lakukan. Dikatakan di sini bahwa biarlah pada saat kita mengambil setiap keputusan kita, ya, berikut rumus yang perlu diingat. Keputusan membentuk perilaku, perilaku membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk tubuh dan karakter, dan itu menentukan nasib. Perhatian setia yang kita berikan pada hal-hal kecil itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Ya, jadi biarlah kita boleh setia, kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Ya, kalau kita curang, kita tidak jujur, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan kembali ke diri kita. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam setiap hal apapun yang kita lakukan. Ya, kita ambil contoh saja, mungkin tidak langsung ditampilkan di luar apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, tetapi hal-hal kecil itulah pada akhirnya akan membuat perbedaan. Ya, seperti pada saat kita minum cukup air, menarik napas dalam-dalam, tidur yang cukup, ya disitulah kita akan mendapatkan suatu tubuh yang sehat. Ya, jangan sampai kita memasukkan hal-hal yang membuat tubuh kita akan terasa sakit, ya, atau ke depannya kita akan kena penyakit. Karena di sini juga dikatakan, coba pikirkan, apakah Anda sedang menabur hari ini yang pada akhirnya ingin Anda tuai? Ya, inilah menjadi suatu pertanyaan bagi masing-masing kita. Ya, kita mengingat kembali apa yang kita sudah tabur. Ya, jangan sampai itu menjadi suatu bahaya bagi diri kita. Ya, biarlah kita mau terus mengikuti akan instruksi daripada firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita setiap harinya. Sehingga kita dapat mengikuti jalan-jalan kebenaran itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan seperti tukang bangunan ini, pada akhirnya dia menyesali apa yang dia sudah lakukan. Karena dia tidak jujur, karena dia tidak setia dari hal-hal yang terkecil itu. Ya, begitu pula ya dengan penulis kita, yaitu Judith ini. Dia telah belajar bahwa perhatian yang setia pada hal-hal kecil
pada akhirnya akan menuntun pada kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Ya, inilah cerita yang Judith ingin ketika dia tergoda untuk berbuat curang pada hal-hal kecil. Jadi jangan sampai kita tergoda dari hal-hal kecil itu. Dan itu akan membawa impact yang cukup besar bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan, mendengar akan bisikan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang tidak menyakiti orang lain dan juga diri kita sendiri. Jadi suatu renungan yang sungguh luar biasa pada saat ini, kembali lagi memberikan kita ya suatu pelajaran supaya kita boleh setia dari setiap apapun yang kita lakukan. Ya, jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal-hal kecil ini, sehingga itu akan membahayakan diri kita sendiri. Ya, jadi dimanapun kita berada, biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan, supaya dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita ya menyesal di akhir atau kita kecewa di akhirnya, itu tidak ada gunanya lagi. Ya, karena kita sudah melakukan hal-hal bodoh itu, sehingga itu dapat ya membahayakan diri kita. Ya, dan juga jangan pernah kita egois, tapi biarlah kita meminta supaya Tuhan dapat memberikan kita roh kerendahan hati itu untuk mau belajar, untuk mau dapat diajar setiap harinya, melakukan apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa yang Anda dan saya tabur pada akhirnya akan kita tuai sendiri. Biarlah kita terus mengingat nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, dikatakan jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, karena itu Tuhan sangat membenci orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri. Biarlah kita boleh mau menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia dari setiap apapun yang kita lakukan. Setia dan jujur, itulah kuncinya untuk kita mendapatkan kesuksesan. Berpegang pada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk melakukan segala sesuatunya. Karena kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, setan bekerja keras untuk menjatuhkan kehidupan kita. Baiklah kita boleh datang kepada Tuhan meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, ya bagaimana dia memanggil ke-12 muridnya, bagaimana dia mengajar mereka dengan begitu sabar, mengajar mereka dengan begitu ketulusan, walaupun mereka belum mengerti seutuhnya misi Yesus di atas dunia ini. Tetapi Yesus terus memberikan pemahaman kepada mereka sampai mereka mengerti, sampai mereka memahami. Inilah bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kembali memberikan kita kekuatan, memberikan kita pelajaran yang baru dari hal-hal yang terkecil itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ini juga menjadi suatu pelajaran di dalam kehidupan saya secara pribadi, supaya hari demi hari saya boleh lebih lagi berserah kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan saya, dan mau ya bertanggung jawab dari hal-hal kecil ini, sehingga disitulah kita akan mendapatkan suatu pelajaran yang besar di dalam kehidupan kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita dapat jalankan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.